Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah sholat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita awali taklim kita dengan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam keimanan kita kepada Allah. Kita masih istiqomah dengan keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih istiqomah dalam melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah Allah menunjukkan kepada kita, Allah mengeluarkan kita dari kesesatan menuju jalan yang penuh dengan cahaya keimanan, yang penuh dengan hidayah, yang itu tidak lain adalah agama Islam. Di tengah dinamika kehidupan zaman yang penuh dengan fitnah, alhamdulillah kita masih memegang teguh keimanan kita. Mungkin di tengah terpaan musibah yang kita hadapi, baik yang menimpa dunia kita atau mungkin terkadang menimpa agama kita, tetapi kita tetap bersyukur sampai saat ini kita masih berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, yaitu urwatul wuthqa, sehingga dengan pegangan yang kuat itu sampai saat ini kita masih di jalan yang benar, kita masih on the track, di jalan yang penuh dengan hidayah, kita masih di jalan yang lurus yang mengantarkan kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang agama, ada salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang kebinekaan beragama, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam fisama laha. Wallahu sami'un alim.
Ayat ini berbicara tentang keanekaragaman agama. Karena di dalam realita kehidupan kita, khususnya di negara kita NKRI tercinta, ada agama yang diakui secara resmi oleh konstitusi kita, sehingga mau tidak mau kita harus hidup rukun berdampingan dengan orang-orang yang mungkin berbeda agama dengan kita. Meski demikian, tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berdakwah, tidak menghilangkan kita untuk memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, tetap mengajak kepada orang-orang supaya mereka mau memilih, mau memeluk agama kita, tetapi dengan catatan tetap la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan fiddin di dalam beragama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdakwah, tidak boleh ada kekerasan untuk memaksakan supaya orang yang kita dakwai itu betul-betul masuk Islam. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena beragama itu harus didasari dengan kerelaan hati. Tidak perlu dipaksa. Kita saat ini yang dengan izin dan bersyukur kepada Allah memeluk agama Islam, maka insya Allah keberagamaan kita saat ini dengan kita memilih Islam haruslah kita dasari dengan kerelaan dan kesukaan hati, bukan atas dasar dipaksa. Jadi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, kembali kita merefresh, senantiasa kita memperbarui keimanan kita, senantiasa kita memperbarui keyakinan kita, supaya keimanan dan keyakinan kita ini terus tumbuh, berkembang, menjadi semakin baik, menjadi semakin kuat. Dan itu semua harus didasari dengan kecintaan. Beragama harus didasari dengan suka hati. Beragama harus didasari dengan kesenangan. Beragama harus didasari dengan keikhlasan. Beragama harus didasari dengan keridhaan, sehingga tidak perlu kita paksa, karena paksaan itu nanti justru pertama akan menjadikan orang tertutup dari hidayahnya Allah. Yang kedua, kelak orang yang masuk agama Islam khusus dengan paksaan, maka yang terjadi nanti mereka akan menjadi orang munafik, menjadi orang yang mungkin mulutnya berkata beriman kepada Allah, mungkin mulutnya mengatakan aku beragama Islam, tetapi mereka jauh dari apa yang namanya mengamalkan ajaran atau syariat Islam. Jadi kalau kita hidup di Amuntai, di Alabio ini aman, insya Allah. Insya Allah jiron tetangga kita tidak punya tetangga yang non-muslim. Tetapi mungkin suatu saat merantau hidup di mana, ya, di Jakarta atau di daerah-daerah yang ternyata di dalam komunitas masyarakat itu ada keanekaragaman beragama, maka di situ harus betul-betul kita mampu untuk
menerapkan. Jadi tetap dakwah kita jalan, tetapi tidak perlu kita memaksa. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu memaksa orang supaya masuk Islam? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Ajaran Islam itu sudah jelas, Pak. Agama Islam itu telah Allah jelaskan secara tafsilan, secara rinci. Allah telah menjelaskan ajaran agama Islam itu secara detail melalui lisan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Jadi sudah jelas, Pak. Islam itu seperti ini. Orang memilih Islam, konsekuensinya seperti ini. Orang yang memilih Islam harus mengerjakan dan mengamalkan rukun Islam. Orang yang beragama Islam harus beriman dengan iman yang ada 6 rukunnya. Orang Islam harus bla 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 bla, seperti Allah sudah menjelaskan. Begitu juga Allah telah menjelaskan tentang jalan yang menuju kesesatan itu. Nah, tugas kita menjelaskan jalan yang menuju hidayah, dalam hal ini agama Islam. Kita juga menjelaskan jalan-jalan yang menuju kesesatan, tetapi tetap tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada paksaan supaya orang mengikuti kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama itu termasuk human rights. Human rights itu artinya hak asasi manusia. Sehingga orang mau pilih Islam silakan. Orang tidak mau pilih Islam ya nggak apa-apa. Begitu demokrasinya Allah. Allah adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Silakan orang mau pilih Islam, silakan. Orang nggak mau pilih Islam, ya tidak apa-apa. Yang penting Allah telah memberikan kebebasan. Silakan Anda pilih sesuai dengan hak asasi Anda. Silakan Anda pilih dengan apa yang telah aku jelaskan, kata Allah. Tetapi yang jelas, ada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun dengan asbabun nuzulnya. Dalam satu riwayat dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia mengatakan ayat ini diturunkan kepada lelaki Ansar Bani Salim bin Auf. Ada yang menyebutnya Al-Husain. Dia mempunyai 2 anak lelaki yang masih beragama Nasrani. Sementara dia sendiri, alhamdulillah, dengan hidayah Allah telah menjadi Muslim. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah atau tidak perlukah aku memaksa mereka berdua, karena mereka telah enggan kecuali tetap memeluk Nasrani. Kemudian dalam hal ini lalu Allah menurunkan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi tidak perlu. Kalau kita berikan penjelasan, silakan, nggak apa-apa. Kalau kita mau berdiskusi, bagus. Kalau mau kita berdebat dengan wajadilhum billati iya ahsan, nggak apa-apa. Tapi tetap harus dikedepankan
diskusi dan debat yang betul-betul profesional. Sehingga orang yang kita debat, orang yang kita kasih tabayun, orang yang kita kasih penjelasan dengan kesadarannya, dengan kesukahatiannya, dengan sukarelanya, dengan keikhlasannya, dengan hidayah Allah, nanti dia sendiri yang akan memilih agama Islam. Dan kita semua di sini, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu tidak lain adalah dengan kita memilih dan memeluk agama Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh qad tabayyana, kalimat qad kalau jatuh sebelum fi'il madhi maka dia punya arti sungguh. Qad tabayyana ar-rusydu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah tampak hidayah, jalan menuju hidayah, yakni agama. Telah tampak jalan menuju kebahagiaan dengan memilih Islam. Telah tampak jalan menuju keridhaan Allah dengan memeluk Islam. Telah tampak jalan untuk menggapai keberkahan dan kebahagiaan yang sejati dengan kita memeluk Islam. Minal ghayy, daripada kita memilih jalan yang menuju kesesatan, yang berarti kekufuran atau kesyirikan. Seperti itu. Faman yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang mengingkari bit-taghut, tidak percaya sesembahan selain Allah. Barang siapa yang mengingkari taghut, taghut itu sesembahan selain daripada Allah, baik berupa manusia, baik berupa jin, ataupun berupa benda-benda, atau bahkan di sini menjadi satu kewenangan yang menjadi hukum, dan hukum itu hanya berdasarkan kepada hawa nafsunya, sehingga hukum itu menyalahi tentang ajaran Islam, maka itu pun juga bisa menjadi bentuk daripada taghut itu. Jadi taghut ini macam-macam. Orang menyembah kuburan, ya menyembah taghut. Orang yang menyembah pohon, ya menyembah taghut. Orang yang berdoa kepada orang yang di dalam kuburan, ya sama dengan menyembah taghut. Orang yang menyembah pohon, itulah menyembah taghut. Orang yang percaya, orang yang meyakini dengan dukun, itulah taghut. Jadi segala sesuatu yang disembah dalam bentuk benda, manusia, jin, ataupun kewenangan yang berdasarkan kepada hawa nafsunya, maka itu bisa disebut sebagai taghut. Jadi siapa yang mengingkari taghut, siapa yang meniadakan sesembahan kecuali Allah, wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul yang kuat. Al-urwah, urwah itu buhul. Buhul berarti tali, wusqa berarti kuat. Nah, jadi siapa yang ingkar terhadap taghut, lalu hanya beriman kepada Allah,
maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan yang namanya tali Allah yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di era seperti inilah, di zaman seperti inilah, proses kehidupan kita yang memang singkat, tetapi ketika mengalami sebuah penderitaan dan musibah, maka itu pun akan tetap menjadi sesuatu yang memberatkan bagi kita. Maka disitulah perlunya kita berpegang teguh dengan yang namanya tali yang kuat itu. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah banjir di Aceh, di Pulau Sumatera, kita doakan tentu khususnya mereka-mereka yang beragama Islam, karena doa orang Muslim tetap akan bermanfaat bagi saudara Muslim kita. Apa salah satu doanya? Ya mudah-mudahan mereka tetap berpegang teguh kepada buhul dan tali Allah yang kuat itu, yang tidak lain adalah agama Islam. Orang yang selama berpegang teguh dengan buhul Islam, maka dijamin hidupnya tidak akan pesimis, tetapi dia akan tetap memiliki sikap dan jiwa yang optimis. Karena orang yang berpegang teguh dengan buhul dan tali Allah yang kuat, dia sadar dan faham bahwa segala sesuatunya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sesuatu itu, tidaklah sebuah musibah, tidaklah sebuah bencana itu terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, insya Allah dia faham dan sadar itu. Ini tidak lain adalah ujian dari Allah, sehingga hatinya menjadi kuat. Dia faham dengan ajaran Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji, tidaklah Allah memberikan beban cobaan illa wus'aha, kecuali orang itu pasti memiliki kemampuan untuk keluar dari solusi tersebut. Atau dia ingat, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang yang namanya kemudahan. Ya, paling tidak orang-orang yang berpegang teguh dengan buhul Allah, dengan tali Allah yang kuat, dia paham tentang itu, sehingga cobaan apapun yang ia hadapi, dia akan tetap sabar, dia akan tetap optimis, mampu bangkit. Sama dengan kita. Jadi sekali lagi, berpegang teguh dengan al-urwatul wusqa itu sangat-sangat penting, sehingga dalam hidup ini kita tidak akan selalu sedih, kita tidak akan selalu pesimis, kita tidak akan selalu galau, kita tidak akan selalu marah dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Yang penting minimal kita apapun yang terjadi, yang menimpa kepada kita, maka kita ingat tidak lain adalah wallahul ladzi la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu. Jadi kita punya kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah, selalu berpegang teguh kepada Allah, selalu kita bertawakal kepada Allah, kita pasrahkan segala urusan yang menimpa kepada kita dengan senantiasa kita membaca
hasbiyallahu la ilaha illahu wa huwa rabbul arsyil azim, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi agama ini penting. Agama ini sangat penting dan itu menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi ulun katakan beragama itu menjadi kebutuhan kita. Sehingga salah besar kalau ada orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ada orang yang tidak mau beragama, salah. Kalau kita betul-betul merasakan bahwa kehadiran agama di dalam diri kita ini penting. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ketika ditimpa musibah, secara nalar kita, secara logika kita, secara spiritual kita, pemikiran kita, kadang kita itu mau menyerah. Kadang pikiran kita jenuh, merasakan betapa beratnya beban kehidupan. Tetapi selama kita berpegang teguh dengan al-urwatul wusqa, maka kita akan tetap bisa bangkit dan bisa terus optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Ibarat kita mau naik di sebuah tebing, maka yang kita perlukan adalah tali yang kuat supaya kita mampu naik ke atas puncak. Jangan sampai kita terjatuh gara-gara ingkutan tali kita ini tidak kuat. Nah, itu agama kita harus betul-betul kita pupuk, ya, seperti itu. Coba sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-urwatul wusqa itu bisa memiliki makna. Yang pertama yaitu agama kita. Jadi yang pertama adalah agama kita. Jadi agama Islam ini. Jadi makna faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka yang pertama urwatul wusqa di sini bisa bermakna agama Islam. Agama keselamatan. Agama yang sangat mudah untuk dipahami. Agama yang menuntun manusia supaya menuju kepada kebahagiaan. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah tauhid. Tauhid. Orang Indonesia, ya, mungkin karena secara historis, yang hadir di negara kita itu bukan negara Islam, sehingga secara historis memang masyarakatnya masih percaya dulu dengan yang namanya dinamisme dan animisme, ya, dan sampai sekarang pun itu nggak bisa hilang, tidak bisa hilang itu. Tetapi alhamdulillah dengan gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang tidak lain adalah supaya umat Islam itu menjadi umat yang sebenar-benarnya, menjadi umat yang berpegang teguh dengan urwatul wusqa, berakidah yang benar dan lurus, yang ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, dia tidak menggantungkan kepada selain daripada Allah. Ketika ada hajat lalu ke kuburan, tidak. Ketika ada hajat lalu ke dukun, tidak seperti itu. Tapi yang diajarkan, yang diharapkan oleh agama kita adalah ketika ada hajat, ketika ada keinginan, maka yang harus kita lakukan adalah fa'idasta'anta fasta'in billah. Bila kau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Bila engkau ingin sesuatu, ud'u ilallah, berdoalah kepada Allah. Seperti itu. Bila engkau menghadapi segala sesuatu,
Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Itu orang merdeka, Pak. Jadi orang merdeka menurut pemahaman Muhammadiyah itu adalah mereka yang pikirannya bebas dari yang namanya khurafat, dari yang namanya animisme, dari yang namanya dinamisme. Nggak percaya kita dengan apa ya, dengan benda-benda. Nggak percaya kita dengan tempat-tempat yang selain dijelaskan oleh Rasul SAW yang memang memiliki keberkahan. Nah, itulah pentingnya kembali lagi kita memiliki keimanan yang kuat tadi. Ya, kenapa orang Indonesia masih banyak yang ya mencari keberkahan dengan cara-cara yang menyimpang dari ajaran Islam? Ya karena mereka memiliki pemahaman dan keyakinan yang belum benar seperti itu. Sehingga kepercayaannya itu masih diliputi dengan kepercayaan dinamisme, animisme ataupun khurafat. Kemudian yang ketiga, al-urwatul wusqa itu bisa berarti Al-Quran dan as-sunnah. Sehingga selama kita sebagai orang yang beriman berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dijamin, Pak, kita tidak akan tersesat. Kata Rasulullah SAW, taraktu amroini, aku tinggalkan bagimu dua perkara, dua pusaka, ba'di setelahku. Lan tadillu, tidaklah kalian itu tersesat setelahku. In tamassaktu bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi maknanya bisa seperti itu. Al-urwatul wusqa tadi. Pertama adalah tauhid yang benar dan lurus, keimanan yang benar dan lurus, itu pegangan kita yang kuat. Yang kedua adalah agama Islam, agama Islam. Yang ketiga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baru yang keempat adalah Asy-Syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat. Jadi ini yang harus kita terus pegang. Allah sendiri memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, buhul Allah yang kuat, yang empat tadi itu. Ya. Ayat lain mengatakan, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi akibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Jadi wa may yuslim, Pak, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, maksud dari wajahnya adalah seluruh dirinya. Jadi orang-orang yang menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul Allah yang kuat, wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusannya. Orang yang berpegang teguh dengan buhul Allah yang kuat,
dijamin Pak, kesudahan, akibat, efek yang akan dia peroleh pasti adalah kebajikan. Jadi kita nggak perlu bersedih, ya, tidak perlu bersedih. Yang penting kita pasrahkan diri kita, wa may yuslim wajhahu ila Allah. Kita pasrahkan diri kita ini kepada Allah. Kita relahkan diri kita ini untuk memeluk agamanya Allah dengan kerelaan dan kesukaan hati tanpa paksaan. Dengan demikian kita telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Maka kita akan memiliki keimanan yang kuat, memiliki kepribadian yang kuat, memiliki karakter yang kuat, memiliki sifat yang kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan. Inilah tadi yang ulun katakan, beragama itu penting, beragama itu menjadi kebutuhan primer kita. Karena tanpa agama hidup kita akan lemah, tanpa agama hidup kita akan terombang-ambing, tanpa agama kita akan sesat, tanpa agama kita tidak akan bisa menyelesaikan untuk mencari jalan yang benar dan jalan yang salah. Semuanya itu kita peroleh, kita dapatkan dengan kita memahami agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka tali itu tidak akan putus. Ibarat tadi Pak, kita mau naik supaya mencapai titik puncak bukit atau gunung yang tertinggi, dijamin ketika kita menggunakan al-urwatul wuthqa maka lam fisama laha. Tidak akan terputus tali itu. Tidak akan kita terputus dari rahmat Allah. Tidak akan kita terputus dari karunia Allah. Tidak akan kita terputus dari hidayah Allah. Kita tidak akan terputus dari keberkahan yang Allah berikan. Karena apa? Karena kita sudah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Wallahu sami'un alim. Dan Allah adalah zat Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah 256. Kemudian Allah jelaskan dengan lanjutan ayat 257 Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali. Wali itu bisa berarti kekasih. Wali bisa berarti penolong. Wali bisa berarti pelindung. Bagi siapa? Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi kita nggak perlu takut putus ketika kita memegang buhul Allah yang kuat. Karena Allah sendirilah yang akan menjadi tameng bagi kita. Allah sendirilah yang akan menjadi penolong bagi kita. Selama kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Pak, tanpa kita sadari, di luar kesadaran kita, di luar logika kita, ada aja solusi yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan berbagai macam cobaan problematika kehidupan. Allah tidak akan membiarkan kita orang yang beriman. Allah tidak akan melihatkan kita, karena Allah akan menjadi penolong kita, Allah akan menjadi pelindung kita. Yang penting kita tetap sabar, berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Ketika Allah menjadi pelindung kita, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kita dari kesesatan menuju penuh cahaya. Kita bersyukur ya, dengan agama Islam Allah memberikan hidayah kepada kita, ya, sehingga kita bisa membedakan antara al-haq dan batil. Ya, kita bisa menuju jalan yang lurus, kita bisa meninggalkan kegelapan. Ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah,
atau orang-orang yang menyembah tagut, mereka adalah awliya'uhumut tagut, maka wali mereka, penolong mereka siapa? Tagutnya. Nah, sementara dalam ayat lain dikatakan bahwa setiap sesembahan yang orang sembah selain daripada Allah, nanti di hari akhir mereka semuanya akan mengingkari. Ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah dukun, ada orang yang menyembah orang dalam kuburan. Lalu di hari akhir dia mengatakan, dulu aku menyembahmu. Maka semua yang disembah itu akan mengingkari. Mengingkari. Nah, seperti itu. Awliya'uhumut tagut, maka penolong mereka, wali mereka, tameng mereka adalah tagut atau apapun yang disembah selain daripada Allah. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, yang mereka mengeluarkan dari jalan penuh kecahayaan menuju jalan yang sesat. Ulaika ashabun nar, orang-orang yang kufur itu adalah mereka sahabat atau penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Nah, jadi orang kafir mereka kekal di dalam api neraka itu. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inti dari apa yang Allah sampaikan pada kesempatan ini adalah marilah kita senantiasa selalu berusaha untuk meningkatkan pegangan kita dengan buhul Allah yang kuat. Insya Allah ketika kita berpegang dengan buhul atau tali Allah yang kuat, baik secara makna akidah, baik secara makna agama, baik secara makna Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun dua kalimat syahadah, maka di antara hikmah yang kita peroleh, hati kita akan menjadi tenang dan kokoh, hidup akan lebih terarah dan bermakna, kita akan menjadi umat yang kuat dan bersatu, terhindar dari kesesatan dan perpecahan, serta mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.